mengindikasikan, yang saya lakukan assessment bahwa pemilik akun ini memang mengalami problematika itu yang lama. Pengamatan, observasi, wawancara. Dia gila, saya gila. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi, Pak. Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatan teman-teman ya. Dan di video kali ini aku mau ajak teman-teman untuk melihat ya video masih terkait dengan Dr. Tiva CS nih ya, penggugat ijazah Pak Jokowi ya, penuding ijazah palsu Pak Jokowi. Dan di sini Dr. Tiva menyoroti aspek klinis tentang orang-orang yang menderita gangguan jiwa. Ini hubungannya sama mereka meneliti ijazahnya Pak Jokowi apa ya? Kayaknya nggak ada. Kayaknya secara tidak langsung mereka membicarakan mereka gitu ya. Soalnya kan ada di video pas mereka konferensi pers atau apa gitu. Di situ Dr. Tiva mengatakan bahwa dia gila, saya gila. Jadi kalau untuk melawan Pak Jokowi membutuhkan orang-orang gila seperti mereka. Begitu katanya teman-teman ya. Dan di sini aku juga ajak teman-teman untuk melihat satu video terkait dengan Rocky Gerung yang di roasting oleh Pak Menkeu kita langsung di depan orangnya. Mengkritik orangnya langsung di depan orangnya. Wah, menarik ya teman-teman. Oke, selengkapnya kita langsung gas saja ke videonya. Sudah bersepakat ya. Sebetulnya biaya Rp500.000 maupun Rp290.000 itu adalah harga cetak gitu ya, kan kami harus mencetak begitu. Tapi kalau ada keuntungan, kami sudah bersepakat ya, sebagian dari keuntungan apapun dari buku ini insya Allah akan kami sumbangkan kepada satu Pak Bambang Tri untuk membantu beliau agar beliau jadi apa ya, beliau itu kan kehilangan jadi apa? Produktifnya ya selama bertahun-tahun di penjara itu kan kasihan sekali. Nah kami ya dengan segala keterbatasan kami akan membantu dari sebagian hasil keuntungan dari buku ini. Maka mohon bantuannya supaya buku ini bisa sebanyak mungkin bisa terbeli sehingga semakin banyak aktivis-aktivis yang di penjara bertahun-tahun. Kemudian juga para relawan ya Pak, kami juga dibantu oleh para relawan yang selalu mengikuti kemanapun kami pergi, di pengadilan kami ditemani, di demo kami ditemani, kamu ke DPR kami ditemani, banyak sekali dari seluruh Indonesia. Kami juga sangat ingin bisa membantu mereka melalui hasil dari buku ini. Itu Pak Heru ya. Mohon doanya ya Pak dan Bapak Ibu semuanya. Kemudian saya mau menambahkan tentang DPR kemarin. Ya, jadi memang kami sebetulnya ingin menyampaikan kepada para komisi ya, Komisi 10 Pendidikan. Kenapa? Karena buku ini sudah tersebar mulai sejak selesai dicetak tanggal 29 Agustus, itu sudah tersebar para tokoh-tokoh, para rakyat Indonesia. Nah, kami khawatir kalau kami nggak menyampaikan kepada Komisi 10, nanti mereka wakil rakyat malah telah tahu tentang isi buku ini gitu. Jadi sebentar teman-teman. Takutnya malah telat tahu gitu ya. Iya, menjual sih lebih tepatnya. Menyoroti dari aspek klinis apa yang saya temukan dari yang saya lakukan riset, saya lakukan analisis terhadap cuitan-cuitan dia di dalam akun Fufu Fafa yang mengindikasikan, yang saya lakukan assessment bahwa pemilik akun ini memang mengalami problematika dari sisi psikiatri, dan itu jelas terlihat dari waduh gawat nih ngomongin kita serangkaian cuitan-cuitannya yang konsisten. Artinya kalau sebuah gejala klinis itu dilakukan secara konsisten, kenapa kita banget tuh konsisten? Artinya tersangka. Kalau dalam bahasa kedokteran klinis adalah suspected. Kita belum bisa menegakkan diagnosis karena menegakkan diagnosis psikiatri itu membutuhkan waktu yang lama. Pengamatan, observasi, wawancara itu dilakukan berbulan-bulan untuk bisa menegakkan diagnosis apakah seseorang itu tegak diagnosis sebagai penderita gangguan jiwa atau tidak. Jadi dia gila, saya gila.
Jadi yang diperlukan itu. Dia gila, saya gila, kata Dokter Tifa yang mengakui kan di sini kalau mereka gila, teman-teman. Ya memang seperti itu sih. Saya memang punya rumah sakit gila. Ya semoga cepat pulih ya. Kan mereka sendiri yang mengakui. Tidak mempedulikan sama sekali hasil akhir. Pak Prabowo Subianto, kalau ini diteruskan ke persidangan dan menjadi warisan demokrasi di zaman rejim Anda, ilmu pengetahuan itu dihakimi, disidang dan diputus bersalah, itu jadi warisan Bapak Prabowo Subianto, dan ini sangat memalukan. Saya mau kasih bocoran, ketika Pak Joko Widodo itu membuat laporan polisi tanggal 30 April 2025, itu tegas sekali perintahnya kepada Kapolri, mereka tangkap. Triangulation, satu objek penelitian diteliti dengan 3 atau 4 metode dan siap, dan saya men-challenge ahli dari UGM, ayolah, ahli dari TP, ahli dari UI, ahli dari UII. Ini kan cuma ilmu-ilmu dasar menurut saya, ilmu-ilmu yang sangat dasar. Ya mungkin kalau di UI ini semester 5 ilmu ini ya. Jadi saya hanya berpikir kalau malam betapa memalukannya generasi ini ketika nanti. Sebentar ini seperti takut gitu ya kalau dilanjutkan ke persidangan. Ini Dokter Tifa sama Roy Surya sibuk ya. Di generasi ke depan 10-20 tahun lagi membuktikan bahwa saya diculik itu. Ya pertama saya yakin saya mau diculik, mau diapain, mau saya nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau mau nyulik panggil semuanya aja gitu. Siapa yang mau nyulik? Tapi itu juga nggak akan terjadi. Saya kira rakyat sudah tahu lah sekarang siapa yang benar, siapa yang salah gitu loh. Dan kita juga nggak mau apa ya, karena sudah merasa menang gitu. Nggak, kita justru pengen melengkapi informasi ini semua untuk rakyat. Hak mereka untuk dapat informasi itu nggak boleh ada yang larang, nggak boleh ada yang menghalangi gitu. pesannya sama Pak Prabowo. Nah, khusus Pak Prabowo. Kan Pak Prabowo ada tulisan penutup itu di bukunya Pak Prabowo. Judulnya Adam 31 meter Adam itu. 31 meter itu kan. Kata penutupnya atau kata dari Pak Prabowo Subianto? Ya, itu kan epilog itu. Epilognya ya dari penutup itu. Dan waktu itu Pak Prabowo sedang dibully gitu. Nah, saya berusaha menepis pembulian itu dengan lewat buku itu gitu. Saya sudah ketemu Fadlizon, minta izin Fadlizon dia akan lapor ke Pak Prabowo gitu. Yang jelas waktu itu mau saya cetak gitu, saya sudah ngomong ke Pak Fadlizon. Pak Fadlizon bilang, oke, cetak aja, nanti belakangan saya tak lapor Pak Prabowo gitu. Berarti nanti di Jakarta pengennya ketemu Pak Prabowo Subianto? Iya, kalau ini nggak ada kapok-kapoknya ya. Soal buku itu lagi gitu loh, supaya tahu ceritanya seperti apa gitu loh. Oke deh, pesannya gitu aja ya. Jadi kalau kalian ingin membantu Pak Bambang Tri langsung atas nama siapa? R.A. Jauhari, bukan lewat Rismond, apalagi Mikael Sinaga yang sudah kaya, ya kan? Jangan transfer ke Mikael Sinaga, nanti dibuat jalan-jalan ke Alaska. Oh, dingin bro. Tolong deketin Alaska lagi. Dingin, bro. Saya sendiri bayangkan yang bukan siapa-siapa, ndak mau saya masuk pemerintahan kalau ditawarin jadi apapun. Kalau masih di sana, kenapa? Karena saya mau nganggap Refli Harun nggak mau jadi apa-apa kalau ditawarin gitu, kayak nggak mau jadi menteri gitu kalau ditawarin jadi menteri. Bahwa nggak mau dia. Proses yang kemarin itu kan nggak karu-karuan, ya kan, nggak konstitusional dan lain sebagainya. Dan saya lihat Gibran belum pantas pada posisi situ, ya kan? Nah ini pikiran objektif saya, jangan dibilang saya benci, enggak, ini pikiran objektif. Makanya saya kadang-kadang ngejek sedikit. Yusril yang merasa dirinya keren itu mau juga jadi anak buah Gibran dalam tanda kutip ya. Walaupun dia merasa enggak saya ikut Prabowo bukan ikut Gibran ya, tapi kan itu paket. Pada hari Selasa tanggal 9 September 2025, Bapak SBY merayakan ulang tahun yang ke-76 dan Bapak Wapres Gibran datang. Apa buktinya? Ada video dan foto mereka salaman. Ya, tersebarlah video dan juga foto Bapak Gibran bersalaman dengan Bapak SBY, banyak yang kepanasan. Bayangkan kalian, mereka yang salaman di sebelah sana yang kepanasan. Udah nggak ngasih papan bunga,
nggak bawa kado, nggak ngucapin apa-apa, kepanasan. Ya, baik dari RT 16 atau RT 24 ya. Dari RT 16 ya banyak tanggapan mengatakan bahwasannya oh, itu mah pura-pura saja. Itu mah pura-pura saja. Apalagi orang-orang PDIP ya sampai sekarang terbawa-bawa benci sama Gibran karena apa? Ya, karena apa? Karena Gibran berhasil menjadi wakil presiden bukan dari PDIP. Anak Abah berharap Presiden Prabowo tunjuk Anies jadi Menpora. Berhasil nggak tuh? Ya. Jadi, nih, saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Purbaya, roasting Dia Rocky suka ngeledekin Gerung. Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak. Purbaya Yudi Sadewa. Kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Walaupun di sampingnya ada saya sih. Ada-ada aja ya Pak Purbaya. Tapi setelah itu, nggak lama setelah itu, diturunkan lagi seperti ini. Seret. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004, pertengahan sampai akhir itu, ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Gue seneng bisa ngedek dia di sini. Soalnya Pak Rocky setiap itu saya lihat tuh pidato Anda itu menarik sekali, jadi saya ikutin ahli filsafat. Mumpung bisa kritik, saya kritik di sini. Kemarin sampai April sudah membaik, makanya saya bilang ekonomi bagus, nggak usah takut. Tapi habis itu dibunuh ke sini sampai ke sini. Jadi sedang dibunuh lagi ekonominya. Ketika ekonomi memburuk, banyak pemecatan pegawai kan pasti, rakyat hidupnya makin susah, dan kita nggak peduli waktu itu ya, nggak terlalu peduli, turunlah ke jalan masyarakat kita. Yudi Purbawa ini aliran Chicago School gitu, karena dia sebut Milton Friedman dari awal tuh, bukan Keynesian sebetulnya tuh. Tapi kita mau coba apapun, kita bisa bilang oke, boleh supply aja uang ke publik. Karena ada prinsip bahwa supply creates its own demand, boleh aja. Tetapi apakah demand-nya ada gitu? Jangan-jangan demand-nya justru ditunggu oleh supply itu ditunggu oleh demand para politisi ini, kan itu dasarnya kan. Jadi saya mau coba bikin keterangan ini dengan menganggap bahwa oke, ada niat baik, tetapi selama ekologi politik, ekologi kabinet tidak dilakukan radical break, maka ini akan jadi wacana teoritis saja. Kira-kira begitu tuh. Bisa terangkan, saya dengar semuanya itu keterangan itu dengan seluruh variabel konstanta, yang mana yang sudah konstan, mana yang masih variabel, dengan grafik yang macam-macam itu. Iya, tapi pertanyaan di belakang grafik itu dipercaya apa enggak? Bila Bahlil masih ada di kabinet, bila Erlangga masih menjadi Menko, dan seterusnya, bila siapa aja di situ, bila Erick Thohir masih berupaya untuk ngaduk-ngaduk dan antara misalnya. Ayo ngaku Bapak itu sebenarnya jiwanya genjet ya, cuman terjebak di tubuh bapak-bapak. Gua mulai demen ke Menteri Keuangan yang baru ya, Bapak Purbaya ya. Walaupun gayanya selengean, tapi kerjanya mulai kelihatan. Dari mulai menyuntikkan dana pemerintah 200 triliun ke perbankan, dan yang teranyar mengkritik Rocky Gerung di hadapan orangnya langsung. Selain itu menyampaikan prestasi Pak Jokowi, orang yang selama ini dikritik habis-habisan oleh Rocky Gerung. Pak Purbaya mengatakan, mohon maaf Pak Rocky, saya kritik ya Anda, saya sampaikan prestasi Pak Jokowi, kata siapa Jokowi tidak ada prestasinya. Ya walaupun di sampingnya ada saya. Ya, tapi setidaknya Pak Purbaya ini ya, kalau misalkan mengkritik langsung di hadapan orangnya, nggak seperti Pak Rocky yang selama ini keluar-keluar mengkritik Presiden Pak Jokowi, bahkan sekarang mengkritik Gibran gitu. Cuman berani jadi belakang.
Kita sudah simak videonya teman-temannya, di mana memang ya adanya Dokter Tiva CS ini ya agak sedikit gitu ya teman-teman ya. Dan mereka juga mengakui kalau mereka gila. Memang kalau mau melawan Pak Jokowi itu membutuhkan orang-orang gila seperti mereka, gitu katanya. Apakah mereka sudah merasa tertekan atau bagaimana ya? Ya kan kasus mereka naik menjadi penyidikan ya teman-teman, dan kita berharapnya sih segera usai gitu, kita segera tahu siapa sih sebenarnya yang benar dan enggak gitu ya, dan semoga orang-orang yang membuat gaduh ya segera diamankan gitu. Dan tadi juga ada Rocky Gerung yang dikritik langsung oleh Pak Menteri Keuangan kita, langsung di depan orangnya bahkan ya, bukan di belakangnya. Wah, luar biasa. Menarik ya teman-teman ya. So, kalau menurut kalian gimana teman-teman tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arisa Sebastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!